Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai trauma. Iya, trauma itu apa sih sebetulnya? Trauma itu adalah sesuatu hal yang dirasakan oleh seseorang yang hanya dia yang tahu bagian mana, part mana yang itu tuh sangat melukai dirinya, baik itu hati, pikiran, dan mentalnya dia gitu khususnya. Oke, jadi teman-teman, menurut Prof. Stella, ini aku puterin videonya di samping. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi orang yang depresi itu cenderung ingatannya lebih kuat ya, lebih mengingat gitu. Kenapa? Ini aku juga mau sedikit sharing. Kenapa nih orang yang depresi bisa punya ingatan yang lebih kuat gitu dibandingkan orang normal lainnya? Oke, jadi teman-teman, orang depresi itu kan sebetulnya salah satunya adalah orang yang punya trauma ya di belakangnya. Dan orang yang punya trauma itu artinya dia menyimpan suatu memori ataupun luka di otaknya ya, di hipokampus atau di long term memorinya. Nah, kita kan ada short term memory dan juga long term memory. Nah, di long term memory itulah orang yang memiliki trauma menyimpan memori yang membuatnya luka gitu. Hal baiknya adalah mungkin kalau misalkan kita tanya ya dia tahu ya detail-detailnya, apa sih yang detail-detailnya itu seperti rasanya, baunya, sesuatu yang mungkin saat itu ada gitu ya. Misalkan si dia yang menyakiti kamu itu dia pakai baju apa, warna apa gitu ya, sampai dia ucapannya tuh memakai kalimat dia, kamu atau apa itu dia ingat gitu, sampai sedetail itu. Dan sebetulnya umumnya itu adalah harusnya normalnya itu adalah memori kita itu harusnya berubah-ubah. Artinya sama halnya dengan kalau kita buka Excel atau Word kayak gitu, kita ketik nih apa gitu, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita kalau mau manggil lagi, kita panggil dan dibuka kan, terus kita ketikin kalimat apa aja pas saat kita mengingat itu, kemudian kita save lagi, kemudian terus kita panggil lagi dan ingat lagi, kita buka lagi, ketik lagi, ada bagian part-part yang mungkin kita nggak sengaja mengubahnya juga, dan itu berubah-ubah ya kan. Artinya ketika nanti di beberapa tahun kemudian kita panggil lagi, nah mulai dari tuh ingatan kita tuh harusnya misalkan A B C D Z gitu ya, ternyata jadinya A C D J Z Z Z Z gitu. Ada part yang terpotong gitu ya, dan itu berubah-ubah, dan itu normal teman-teman, normal. Nah, orang yang depresi itu nggak kayak gitu. Orang yang punya trauma juga nggak begitu. Dia tuh benar-benar plek inget banget apa yang dia rasa gitu. Makanya kadang juga orang yang kesakiti itu kan juga doanya mustajab ya. Nah, makanya ya warning sih buat kita, termasuk saya juga, untuk menjaga kalimat, ucapan maupun perbuatan ya, supaya tidak menyakiti orang lain kayak gitu. Karena pasti ingatannya kuat. Termasuk orang yang pernah dibully misal gitu. Nah, orang yang pernah dibully itu ya gitu, dia inget banget gitu yang mana aja yang menyakiti dia, orang mana aja yang mungkin melukai dia gitu, orang yang gak suka sama dia itu dia inget. Sehingga teman-teman, orang yang memiliki trauma biasanya kalau dia mau berobat gitu ya, psikolog ataupun psikiater, biasanya nanti psikolog atau psikiater akan mengarahkan seorang ini yang punya trauma ini untuk melakukan terapi gitu ya, terapi
psikoterapi. Ya, psikoterapi ada yang disebut sebagai EFT, yaitu apa? Emotion releasing process. Iya, itu jadi bagaimana kita melepaskan emosi yang sakit itu keluar dengan tepat gitu ya. Oke, jadi teman-teman begitu aja sharingnya, siapa tahu ini bermanfaat ya buat kalian yang mungkin saat ini punya trauma, agar ya nggak salahnya gitu ya buat datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu, supaya kita sama-sama merilis apa yang ada di dalam tubuh kita yang menyakitkan itu untuk bisa kita keluarkan dengan baik, dan kita bisa menjadi diri kita dengan seutuhnya dengan baik, tidak dengan rasa dendam, kecewa atau sedih, ataupun nanti suatu saat ada trigger lagi tuh udah enggak lagi sakit gitu ya. So ya, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan ataupun saran-saran lainnya, boleh dituliskan di kolom komentar. Yuk sama-sama jadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.